Udah lucu tadi tuh. Tadi udah tadi udah. Iya nih. Udah tahu. Mau langsung aja atau mau ngobrol-ngobrol dulu? Ngobrol. Iya. Yang paling jauh siapa mudiknya kemana? Kemana Bina? Sumatera. Di mana? Hah? Di mana ya? Apa tempat nih? Di Padang? Hah? Tahu dong. Kepo sama perasaan sih udah masuk kelas ini ya. Dia kalau mirip bapak. Ini materinya avometer. Ada yang tahu avometer apa? A. Ampere. V. Tepuk tangan. Ya. Langsung saja. Avometer, jadi rumusnya pengantar avometer adalah jadi untuk melakukan pekerjaan elektronik seperti apa, memperbaiki alat listrik, terus mengukur tegangan dan lain-lain membutuhkan avometer. Ya. Jadi untuk mengetahui seperti, jadi misalkan suatu alat, misalkan baterai ini kan ada muatannya, ada arusnya berapa ampere, bisa diukur pakai avometer. Tegangan dan satuan volt bisa diukur oleh avometer. Besaran resistansi juga bisa oleh avometer. Masih semangat nggak? Semangat. Ayo semangat. Bapak deh semangat. Iya nih, bro. Jadi ingat ya, avometer sangat penting. Potong gaji ya, Pak? Potong bumi seperti ini. Jadi ukur yang digunakan untuk mengukur arus ampere meter, sedangkan alat ukur ya tadi sudah ya. Ya, kita langsung pada pokok bahasan mengukur avometer. Tunggu dulu ya. Dijawab banget aja. Ya, ya kita sekarang baru pengenalan dulu kan. Pengenalan dulu. Iya. Soalnya kalau nggak kenal maka ta'aruf ya. Ya, jenis avometer itu ada dua. Yang pertama apa? Analog. Yang kedua? Digital. Benar. Digital. Lalu kita langsung ya bisa lihat sendiri lah kan bedanya apa gitu kan, ini pakai jarum, situ pakai digital. Jadi avometer itu sangat penting ya, penting banget pokoknya. Buat penting banget. Fungsinya dalam setiap pekerjaan elektronika karena dapat membantu menyelesaikan pekerjaan dengan mudah dan cepat. Tetapi sebelum mempergunakannya, para pemakai harus mengenal terlebih dahulu jenis-jenis avometer dan bagaimana cara menggunakan agar tidak terjadi salah pakai dan akan merusak avometer tersebut. Nah, jadi kita harus kenal dulu gitu kan. Ya, bebeman dulu ke sama dia biar kenal. Ketawa. Canda itu. Ya, boleh. Kita harus kenal dulu sama avometer karena kalau bisa juga salah pakai ya. Kita misalkan ngukur alat yang salah atau apa, avometer bisa rusak. Itu kita jadi harus menjaga avometer. Contohnya, Pak? Ya. Hah? Contohnya, ya misalkan kita ngukur ya, kan ini bisa ngukur alat tapi ngukur ke dalam hati kan susah banget. Gak bisa kan? Gak bisa dipakai. Bapak lucu. Gak bisa ngukur ke dalam hati gitu. Jelaskan aja Pak. Ya, ini buat dipakai buat mengukur arus ampermeter ya. Ya itu. Langsung kita ke bagian-bagian avometer analog. Avometer analog itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, jarum Penunjuk. Skala. bukan jarum pentul. Jarum apa? Jarum skala penunjuk. Ya.
Jarum, ya benar. Jarum menurut skala dan cermin. Jadi ini jarumnya, di sini cermin. Cermin buat apa, Pak? Buat ngaca. buat jadi nah seperti ini ya. Nah, jarum cermin itu berguna buat kita ngelihat kan ini angka banyak tuh ya, si jarum kan. Kan jarum ini kalau kita lihat dari sini gitu kan, dari sini gitu. Nggak jelas kan? Dari bawah, dari atas. Apa ini terawangan itu susah. Nggak bisa. Jadi kita harus lurus lihatnya gitu kan. Ya. Anda dibutuhkan cermin untuk melihat kelurusan jarum. Papan skala. Nah, papan skala itu ini ya, nih yang angka-angka anu itu papan skala. Jadi ada batas ukur 5, 15, 50 dan 150 volt AC dan DC. Slider switch atau saklar pemilih. Ini bisa diputar-putar. Ya, bisa diputar-putar kan ada pilihannya tuh. Untuk menentukan batas ukur apakah 1,5, 5, 10, 50 dan seterusnya, serta digunakan untuk memilih fungsi pengukuran apakah inverse untuk mengukur arus, ataukah tegangan AC dan DC, ataukah memilih mengukur resistance. Lalu jack, kabel penyidik atau probe, ya probe, not probe. Ya ini probe ini biasanya warnanya hitam dan merah, tapi ini warna hijau putih. Lalu bagian-bagian avometer digital. Ayo, ada yang tahu bagiannya apa? Yang pertama? Displaynya seperti apa? Ya, lucu? Ya. Displaynya digital, Pak. Digital? Iya. Oh, iya. Ada lagi? Seven Segmen? Oke, bisa. Kita lihat ya, benar ya. Wah, benar. Benar ya. Jadi multimeternya berbentuk digital, bukan jarum. Dan bukan juga pakai pasir, ya. Nah, itu bercanda, itu bezo. Bener ketawa aja. Padahal namanya. Dan segmennya pun berbeda-beda kan, ada penunjuknya. Seperti ini yang biasa gitu ya, yang umum. Seperti ini yang 7 segmen. Jadi untuk seperti ini tidak yang ini angka-angkanya bisa aneh-aneh lah sedikit. Nah, tujuan angka 7 begini doang kan, 7. Ini bisa gini. Ini total kayak apa? Kayak matrik. Kalau matrik jadi ini jenis-jenis tampilan di apa nih di layarnya. Yang selebihnya sama semuanya. Masih hijau. Masih hijau ya. Apa-apa kita sharing-sharing aja. Kapan lagi kita nikmati waktu bersama, bro? Ya, kapan lagi? Ya pokoknya selebihnya sama dengan yang digital, cuma beda atasnya doang gitu kan. Itu kan yang itu berbentuk angka, ini berbentuk jarum gitu ya. Haus ya? Ada pertanyaan nggak? Nih. Masih hijau ya? Ada pertanyaan nggak? Apa? Kan kalau misalkan lagi ngukur pakai apa tuh kadang-kadang suka beda-beda. Beda-beda untuk kesalahan itu banyak ya dari alat ukurnya sendiri yang tidak berkompeten. Ya alat ukurnya bukan yang tidak, maksudnya kualitasnya jelek itu bisa bisa merubah apa namanya? Akurasinya itu bisa tidak akurat, dan human error juga bisa. Jadi misalkan gue mau ngatur anu gitu ya, tapi misalkan aku mau ngatur arus, tapi si ininya ke omin, ke resistansi gitu, yang kan bisa diukur kan? Itu apa sih? Itu kan? Iya. Ada lagi?
Udah terjawab? Ada lagi? Ya? Ada lagi? Ada lagi? Bisa meledak juga nggak? Meledak bisa. Bisa. Kita caci maki itu meledak sendiri. Nah, bisa meledak ya misalkan kita ini kan Hah? Ya misalkan kita ada sultan kita jebret dah gitu ya. Nggak ini cuma meledak kita juga meledak. Ya kita jadi Hah? Cobain bisa. Atau bapak udah pernah meledakan? Udah. Untuk masalah ledakan, hitam itu memukau. Ingat. Hitam itu berlian. Ya. Masih hijau, Pak. Apa? Bola nggak tahu. Ya mungkin. Cara kalibrasinya Oh ya, cara mengkalibrasi. Biasanya, ya, kita bisa mengatur di ini apa di kumpar penggeraknya kan misalkan ini dia. Kita cek. Ini kita bisa reset pakai ini. Ini reset untuk mengkalibrasi. Ada. Enggak ada. Semua bercanda. Enggak, ini serius. Bapak lagi serius. Sebentar, tenang. Saya serius. Ya, Anang tahu cara mengkalibrasi. Enggak, itu sebenarnya itu tes yang nanti buat saya bertanya buat kalian. Ada yang tahu yang kalibrasi? Silakan, Eva. cara kalibrasi itu pertama sel elektronnya dipindahin ke ohm. Ohmnya yang paling kecil nilainya, misalnya 1 ohm tengernya. Udah gitu, jalur probe-nya disatuin, Pak. Probe-nya disatuin. Probe-nya disatuin. Iya gitu, Pak. Ujung sama ujungnya. Nah, nanti kan tunjuk tuh, Pak, ke yang ujung skalanya. Udah gitu kita atur deh itu pakai apa sih? Resepnya. Ya, resepnya tombol resepnya. Jadi pas dipencet, Pak. Bukan dipencet. Enggak kan, ya maksudnya itu kita udah sore udah capek gitu, kita harus semangat lagi dengan itu. Ya benar sekali, ada tambahan? Hah? Si hijau. Tenang semuanya tenang. Ya. Untuk resistor sudah semuanya. Ada yang punya ini ya apa? Saya tadi kebetulan bawa tadi sibuk banget itu resistor untuk kita bisa ngomong ini. Nggak ada punya? Perasa aja. Ya ada mau coba? Ntar ya. Pak, saya bantu Bapak. Hah? Mau dihitung. Oh, udah ya. Kiriman pakai datang. Asisten. Saya banyak ajudan di sini. Ya. Pertama, hah? Enggak kok. Pertama coba, kan pasti kalian semua kan sudah belajar di rumah ya. Yang pertama dilakukan apa untuk mengukur resistor? Pasti Bapak nggak tahu dan itu. Enggak, saya nanya. Hah? Resistor. Baca resistor. Di kan? Ya kan? Ya kan? Bercanda kan? Pertama kita switch ke mana? Kita bisa milih ke misalkan ke 25 aja ya atau 50 deh. Enggak ada. Di 100 di 25 aja.
Karena gini nih. Hah? Udah ini udah saya kalibrasi sebelumnya. Kalau listrik beda-beda juga kalibrasinya beda-beda. Ya beda-beda. Nggak sih, Ri. Ganti kabelnya jadi merah apa? Biar merah. Ganti jadi merah? Iya dong, itu kan hijau, dia masih hijau. Iya, saya nggak bawa. Saya kemarin baru dari Amrik, jadi. Ada yang mau bantu Bapak? Aku mau Pak. Sini. Namanya siapa? Eva, silakan maju. Tepuk tangan buat Eva. Pertama apa yang dilakukan? Itu manual. Hah? Itu manual. Ya, selain itu kita bisa ngitung manual, udah tadi diajarin oleh. Ngitungnya gimana Pak? Itu manual. Ayo sudah tenang. Kan sudah diajar tentang resistor ya. Pertama, di, co, me, o, uri, apu. Benar. Jadi itu berapa, Pak? Jadi pokoknya hitam tuh 0, pokoknya 1. Dosennya siapa sih? Saya pengukuran. Pertama dilakukan apa, Evan? Apa coba? Pertama Bapak baca dulu. Ya. Ini Ajarin anak-anak, saya udah bisa. Pertama dibaca nilai resistornya. Ini tuh 1 kilo ohm. 1 kilo ohm, ya. Kita gitu kalibrasinya di jarum yang nunjuk 1 kilo juga. Terus gimana? Nah, udah itu tinggal disambungin, terus kita baca. Ya. Berapa coba? Berapa? Ayo. Kita ada dulu. Berarti ya, ini tuh 4. Lurus. Mata saya lurus. Tuh, jadi pas 1 kilo ya, Pak? Iya. 1 kilo benar? Iya. Istri itu. Gimana? Udah ngerti caranya? Hah? Ada Pengen arus Pak. apa? Pengen ukur arus Pak. Yang Ukur AC arus? Pak. Iya. AC. Itu Ya, siapa itu? AC tegangan AC Pak. Sebenarnya kita udah diakur pasti udah tahu kan 220 volt kan? Tapi kan biar bukti Pak. Siapa tuh apa? Siapa tahu Ini. Pertama, kita untuk gampang intinya kita ke 50 ya. Benar? Pak, salah murah kok, Pak. Ke 220. Nah, kita biar hitung ngitung. Oh ya, cara ngitungnya jangan saya belum kasih tahu ya. Biar gampang gitu ya. Untuk hitung ini, misalkan ini untuk arus-arus yang besar, ya. Pertama, angka yang di apa? Kenapa? Nggak tahu, kayaknya lagi sholat. Positif. Jadi angka yang di sini kita ini pakai cara saya ya. AP Apa itu? angka yang di sini yang di ini. Ya. Pelan, Pak. Oh ya. Tadi saya akan menerangkan sesuatu tapi saya lupa semuanya. Gara-gara kamu.
tidak beres. Ah. Pada lapar ya? Lapar kan? Capek. Kita langsung aja deh ya. Coba saya, Bapak butuh bantuan. Kamu kayaknya. Kamu masih belajar kan? Belum, saya baru masuk, Pak. Hah? Baru masuk. Kemarin masih di rumah. Kebetulan enggak, Pak. Oh, saya akan tunggu di. Saya bantu, Pak. Hah? Saya bantu. Ini saya udah setengah jam di sini. Kamu tahu cara mengukur ini? Ayo, Pak. Mengukur AC pertama. Ingat ya, ini di 1000 jangan nanti bisa mudah. Di 1000, Pak. Ya, udah itu udah 1000. Udah 1000. Sok silakan. Kamu ukur. Jauh, Pak. Apa, Pak? Akhirnya pegangin. Saya takut, Pak. Nah, aku percaya sama kamu kok. Ya? Kau pasti tahu caranya kan? Tadi saya udah terangin, saya udah BBM semua. Kan saya baru masuk, Pak. Pak ini yang mana, Pak? Udah ketawa. Pak, Oh, lu. ini saya nggak tahu, Pak. Udah apa nih? Masih hijau. Ini yang mana? Ya, coba. Untuk AC itu bisa bolak-balik bebas. Ya, Iya. bisa bolak-balik. Bisa kemana aja, Pak? Bisa kemana aja. Coba. Ya gitu, jadi Ya, bisa bolak-balik air AC. Kenapa? Saya nggak kena apa-apa nih, Pak. Bukan apa-apa. Pak. Nanti Saya tanggung jawab ya. Saya tuh bunga pancar saya, Pak. Berarti tuh sob. Kelihatan, Pak. Nggak jalan, Pak. Cek, Pak. Wah, nggak jalan, Pak. Jalan. Nggak jalan, Pak. Rusak berarti, Pak. Tuh teman-teman nggak jalan. Bapak gimana sih, Pak? Bapak bohong. Bapak pembohong. Bapak Gimana, Pak? Bisa. Jadi gimana? Saya duduk saja. Duduk aja. Sama bapak kali kan itu apa bapak? Iya, Pak. Bersama Bapak lah. Hati jadi kau. Bismillah. Pesan-pesan dulu. Coba ya. Oh ya, karena ini ya. Iya, soalnya ini pengen dari ayah saya, itu dari beliau kuliah sampai sekarang masih ada. Dan diturunkan saya dan akhirnya seperti ini gitu. Kamu ini ke kantor pagi jalan sendiri. Hah? Haus? Sumpah. Nggak rapat, Pak. Hah? Oh iya, sebenarnya saya rapat. Wah, kalian ya. Sebenarnya materi yang saya sampaikan sudah semua ya. Ya. Kenapa matanya, Pak? Kenapa matanya? Kelipan resistor. Jangan nangis sih. Ya, kita sharing-sharing aja deh ya. Ya, aja Pak. Saya bingung sama hari ini gitu. Nah ini buat sharing-sharing aja gitu. Kenapa gitu ya? Kenapa orang lain hanya 10 menit? Coba? Saya serasa mau aja 7 SKS. Kenapa gitu? Lambaikan tangan, Pak. Ya, Tapi tidak terasa, Pak. Tidak terasa tuh. tidak terasa. Tidak terasa ya, berhubung sama saya. Bapak sangat menyenangkan. Menyenangkan sekali. Tadi saya nyampe kelas belum berkumis. Sekarang Setelah ketemu pasti Bapak dari klinik Tompang.
saya dulu waktu itu masuk angin. Cuman setelah saya masuk ke link sofa, jadi saya pengendali angin. Apa sih Pak? Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti Pak. Ya, ada mau curhat? Sering-sering aja ya. Sering, Pak. Pak dia kemana Pak? Kembali ke materi. Sebenarnya gini nih ya. Ya ini sebenarnya ini apa namanya? Inti dari saya mengajar di sini. Inti ajar di sini. Ingat ya, kita manusia, makhluk sosial. Jadi punya kelebihan dan punya kekurangan. Jadi kelebihan kita itu untuk membantu orang lain. Iya. Jadi bukan kelebihan itu untuk menjatuhkan orang lain. Seperti ini. Seperti apa Pak ini, Pak? Hah? Tapi kalau Anda lebih tahu ya. Tapi saya bersemangat, terima kasih pada semua. Tangan. Iya, masih ini. Semangat, Pak. Kalau lagi balap mobilnya harus kegerung gitu kan. Ya mau anjing. Pak sharing lagi, Pak. Hah? Sharing lagi, Pak. Sering lagi ya. Sering-sering aja, Pak. Sudah puas? Belum puas? Pak, lagi. Lagi ya? Pak, lagi, Pak. Belum Pak. Bapak sekarang ada perkawinan bapak yang kedua. Kita cukupkan saja. Semoga amal dan ibadah diterima. Amin. Kita harus semangat. Selamat ulang tahun kami. Saya minta maaf, Pak. Maaf, Pak. Udah sembang. Bagus. Oke, silakan duduk. Bro. Lain kali hafalin apometernya ya. Tadi bercanda aja. Kalian masuk dulu ya, Pak. Makasih buat Papa. Teman-teman udah kayak gini. Aja. Nantilah di YouTube ada lah. Ini laptop kalian taruh sini aja. Laptop ini siapa? Taruh sini aja. Terhibur?